yang perlu saya kemudian update adalah bahwa kekuatan dari gempa itu 7,8 skala Richter. Terus kemudian terjadi pada jam 19.49. Di lokasinya adalah 4,92 lintang selatan atau dan 94,4 bujur timur. Kedalamannya 10 km. Itu letaknya kira-kira 640 km barat daya Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan oleh karenanya tadi kawan-kawan menghimbau bahwa di daerah pantai barat Sumatera itu diharapkan waspada, terutama di Lampung, kemudian di Bengkulu, di Padang, bukan Bukit Tinggi saya kira terlalu jauh, ya. Dan kemudian di Sumatera Barat, di Pulau Sumatera, Sumatera Utara. Nah, tetapi setelah kami cek di Nias, ternyata tidak dirasakan. Kemudian kawan-kawan yang secara langsung memonitor stasiun geofisika di Bengkulu, Kapahyang, melaporkan intensitasnya hanya 1 MMI. Itu berarti seperti hanya ada mobil lewat begitu. Jadi kita masih memonitor terus apakah terjadi kenaikan gelombang atau tidak. Baik. Pak Andi, informasi berarti bisa saya garis bawahi bukan 8,3 skala Richter ya Pak ya, tapi 7,8 skala Richter. Ya, 7,8 skala Richter di 636 km dari barat daya Pulau Mentawai. Sementara itu dulu, nanti kami monitor terus supaya bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Pak Andi, tapi satu pertanyaan saja untuk Anda. Tadi ada katakan bahwa daerah Lampung dan Bengkulu merasakan dampaknya. Sekiranya apabila warga Lampung dan juga Bengkulu ini kemudian menonton acara ini, apa yang harus dilakukan sebagai wujud antisipasi masyarakat, Pak, dengan informasi bahwa ini merupakan berpotensi tsunami? Ya, saya kira pertama cukup jauh, tetapi masyarakat tentu di sekitar pantai harus cukup waspada. Ada baiknya kalau kemudian melakukan istilahnya menjauh dari sisi pantai sementara ini, dan kami akan mengupdate terus informasinya supaya kami dapat melakukan istilahnya pemutakhiran dari informasi gempa yang sekarang ini sedang terjadi, karena ini stasiun-stasiun sedang memonitor, sehingga mungkin barangkali kawan-kawan wartawan pun juga sulit sekali menghubungi kami. Baik, Bapak, sekiranya kapan informasi yang bisa dirilis kepada publik mengenai pengaruhnya terhadap gelombang, mengingat apabila sangat berpotensi tsunami, masyarakat sekitar harus mengungsi ke tempat yang lebih jauh, Pak? Betul, nanti kami dalam waktu setiap 15 menit akan kami perbarui. Baik, Pak Andi, berapa kali durasi atau berapa kali gempa ini terjadi, Pak? Apakah hanya sekali atau mungkin lebih? Kita belum melihat apakah ada peluruan, tetapi yang sekarang ini terjadi cukup besar memang, dan oleh karenanya tentu pertama yang kami lakukan adalah peringatan potensi tsunami, dan kami sekarang mencoba melihat parameter-parameter yang lain apakah memang betul terjadi tsunami atau tidak. Pak Andi, mengingat daerah Mentawai, sekiranya menurut data Anda apakah kemungkinan bisa terjadi gempa susulan? Biasanya memang diikuti dengan peluruan, tetapi pada umumnya peluruan itu atau gempa susulan itu selalu lebih kecil skala Richternya dibanding dengan gempa yang pertama. Baik, sekiranya Pak, apakah titik gempa ini terjadi dekat dengan pulau-pulau kecil yang mungkin bisa berada di sekitar titik gempa? Ya, itu di 636 km, jadi cukup jauh sebetulnya kalau kita lihat. Jadi kalau kita hitung asumsikan bahwa gempa biasanya perjalanan gelombang tsunami itu rata-rata 800 km per jam. Ada waktu 40 menit ya, untuk bisa melihat apakah dampaknya memang sampai di sana atau tidak. Baik.